Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa menyambangi guru kristologi silaturahmi ya dengan Ibunda Umi Irana Handono. Umi sehat Umi ya? Assalamualaikum Umi. Alhamdulillah. Sudah lama juga ya Doni nggak kesini ya? Iya. Berapa bulan ya? Rasanya 2 tahun. Oh rasanya 2 tahun. Lama juga. Ditambahin sama Umi 2 tahun. Alhamdulillah. Semoga Umi sehat-sehat selalu ya Umi ya. Doni juga. Nah, jadi kalau ketemu guru kristologi kan kalau nggak ngomongin kristologi kayaknya ada yang hambar Umi ya. Sebenarnya sih hambar enggaknya itu tergantung lidah kita. Oh tergantung lidah. Iya, yang jelas di atas langit masih ada langit lagi. Iya betul Umi. Nah seperti biasa, selain daripada kita saling menguatkan iman ya Umi ya, nah juga membentengi akidah umat Islam, kita berbicara mengenai perbandingan agama. Tapi kita sekali lagi kita tidak boleh menghina agama orang lain, kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain ya Umi ya, sesuai dengan ada maksud itu ya. Ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hari ini kita mau bahas apa nih Umi nih? Saya punya topik, tapi kalau Umi punya topik lain boleh. Apa? Coba kalau dari Dodi ini, Kristen itu agamanya Yesus atau agamanya Paulus Umi? Ya oke, itu aja. Itu aja? Belum ya? Wah ini sebuah topik yang mungkin bukan ini topiknya berarti ringan-ringan sedap gitu Umi ya? Ringan-ringan sedap, tapi memang keasliannya itu nampak banget ya. Ringan sedap tapi asli gitu ya. Ya, karena ya biar bagaimanapun Umi ya, kan saudara-saudara kita yang Kristen itu kan terus melakukan upaya-upaya pendangkalan akidah, ya Umi ya, melakukan upaya-upaya pemurtatan atau bisa disebut upaya-upaya kristenisasi. Walaupun sudah ada aturan pemerintah yang melarang, tapi upaya itu tetap dilakukan baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara yang nyata atau yang terang-terangan. Jadi ya mau tidak mau saya, Umi dan teman-teman yang lain yang bergerak di bidang kristologi kita tetap harus mengedukasi ya para penonton, para pemirsa umat Islam khususnya supaya tidak mudah untuk dimurtadkan. Gitu ya Umi ya. Disclaimer kita kan begitu Umi ya. Betul. Nah, dan apa namanya? Memang Umi sudah cukup lama ya tidak muncul. Kenapa? Ya banyak kesibukan. Nah, tapi juga perlu kita ingat bahwa apa yang kita sampaikan ini sebenarnya bertujuan adalah untuk menyatakan yang hak itu hak yang batil itu batil. Walaupun memang dalam menyampaikan ini ya macam-macam lah reaksi yang ada yang paham, kemudian ada yang ingin menjalani kehidupan dengan baik, benar, tapi ada juga yang kemudian melakukan karakter assassination dan macam-macam seperti itu. Ya, jadi Umi sebelum kita mulai obrolan kita dengan topik apakah Kristen itu agama Yesus atau agama Paulus? Ini Doni mau kasih peringatan. Oh, peringatan. Peringatan bukan buat Umi, buat yang nonton. Ya. Pendidikan buat Umi. Bukan. Peringatan buat yang nonton, hati-hati dengan menonton video ini, itu bisa menimbulkan atau beresiko stroke mata. Apa itu? Bisa juga depresi, bisa juga mualaf, atau ketergantungan, atau mualafah gitu ya, atau ketergantungan. Nah, jadi ini kemarin ada sepasang suami istri Umi datang ke tempat Dondi, cerita nonton video-videonya Dondi, ternyata istrinya kena stroke mata, gara-gara dia stres, depresi, nggak bisa ngomong ke siapa-siapa gitu.
Stroke mata, jadi ngelihat terus begitu. Nggak tahu mungkin, tapi bener sakit fisik matanya. Terus akhirnya sampai dirawat, setelah sembuh baru mereka belajar. Terus alhamdulillah kemarin mereka berdua bersyahadat. Alhamdulillah. Tepat pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Alhamdulillah. Jadi makanya Doni kasih peringatan nih, bisa menimbulkan stroke mata. Oh gitu. Jadi itu maksudnya ya. Iya, itu maksudnya. Artinya adalah ya sudah ada kejadian. Ada kejadian. Jadi kita ya lebih baik berlapang dada. Iya. Terbuka saja, jujur-jujur saja. Ya, gitu. Terutama jujur kepada diri sendiri, Umi ya. Betul. Nah, ya. Baik, Umi ini ya, Doni udah nggak sabar nih bahasnya nih. Jadi kalau tadi ada topik Kristen itu sebenarnya agama Yesus atau Paulus. Nah, menurut pandangan Umi bagaimana? Iya. Nah, ya jelas lah ya, secara sepintas saja ya kita akan tahu bahwa sebenarnya walaupun Paulus dan Yesus itu hidup di dalam zaman yang sama, hanya perbedaan selisih waktu kurang lebih 2 tahun, 2 atau 4 tahun ya Umi ya. 2 atau 4 tahun begitu ya. Yesus lebih muda begitu ya. Tapi mereka berdua ini tidak pernah bersatu. Selalu kalau yang boleh dibilang kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Dan kemudian kita juga di dalam Bible pun tidak pernah dinyatakan bahwa Yesus, bahwa Paulus itu adalah murid Yesus yang inti. Itu tidak ada. Sama sekali itu tidak ada. Dan Paulus itu kemudian yang ada di dalam Bible menyatakan diri bahwa dia ngaku kalau dia sebagai pencari, penyiksa, pembunuh murid-murid Yesus. Iya, betul. Nah, itu yang dia lakukan. Terus dia melaksanakan yang namanya penobatan. Dan itu terkenal bahwa sebenarnya bukan itu, begitu ya. Kenapa? Karena saksinya pun tidak ada. Tapi keterkaitan Paulus gitu, sampai muncul ini Kristen ini buatan Yesus atau buatan Paulus, itu kita bisa melihat di mana sih sebenarnya Kristen itu ditetapkan. Pertama kali ya. Pertama kalinya. Dan kemudian kita bisa meneliti juga bahwa itu di Kisah Para Rasul ya, maka dinyatakan Paulus, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 di mana saat itu Paulus ini berhasil mengajak sebagian daripada murid-murid Nabi Isa yang melalui pendekatan melalui Barnabas dan kemudian mereka ini memang selama Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka, Nabi Isa melarang mereka untuk keluar dari Yudea. Tapi ini dibawalah ke Antioquia. Antioquia itu sekarang ini ya letaknya di Turki Selatan lah, gitu ya. Kalau nggak salah sekarang apa ya? Anatolia. Anatolia, ya. Di sana. Nah, kemudian mereka ini Paulus ini mengumpulkan murid-murid Yesus dan berikut dirinya di dalam rumah yang sama selama kurang lebih itu 1 tahun. Dan setelah 1 tahun kemudian mereka menamakan diri bahwa mereka inilah Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen itu adalah peristiwa Antioquia. Jadi mereka berguru pada Paulus selama 1 tahun ya. Terus kemudian tanya jawab ini sebenarnya apa ini, kaderisasi. Apa ya? Jadi kayak ini apa? Sekolah khusus gitu ya Umi ya? Sekolah khusus. Sekolah khusus ajaran baru gitu ya? Ajaran baru. Bukan tahun baru gitu. Bukan tahun baru, ajaran baru. Ajaran baru, ya. Pola hidup yang baru. Dan itu di Antioquia. Pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Tahun berapa itu? Ya itu antara 40 sampai 60 Masehi. Berarti di mana Yesus? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi di situ. Dan itu berarti Paulus belum menulis surat-suratnya Umi ya? Belum. Paulus memang nggak cakap nulis menulis.
kan surat-surat Paulus itu dianggap paling cepat ditulis baru, yang paling cepat ya. Paling ada cepat. yang paling cepat bilang kalau nggak salah tahun 48 Masehi. Ya. Sampai akhirnya selesai kira-kira tahun 65 atau 67 Ya, Masehi. sampai sekitar itulah. Sampai Paulus dipenggal katanya. Penggal. Ya. Nah, terus gimana Umi? Setelah di Antioquia setahun, Ya, mereka disebut Kristen. Disebut Kristen. Maka Paulus ini mengumpulkan bukan hanya orang Yahudi, tapi orang-orang bangsa lain. Non-Yahudi. Ya. Dan kemudian mulailah dia menampakkan misinya bahwa dia ini beda dengan Yesus, tapi dia menyatakan dia adalah untuk semua bangsa. Itu. Nah, kemudian setelah apa namanya kita tahu jatuh bangun atau bangkit dan tenggelamnya Yunani Romawi ya, pada abad yang keempat, tepatnya klimaksnya adalah 325 Masehi. Oh ya. Ya, jadi pemikiran-pemikiran Paulus dan penerusnya, gitu ya. Paulusnya kan sudah mati itu, dan penerusnya ini kemudian dianggap ini baik. Ya, pada waktu itu jatuh bangun, timbul tenggelam. Ya, kenapa? Ya, Romawi saat itu sudah diambang kehancuran. Dan informasi yang didapat oleh Kaisar saat itu bahwa ya ini antara lain akibat daripada terlalu banyaknya Tuhan. Tuhannya terlalu banyak. Tuhan atau dewa, Umi? Ya, maksudnya dewa. Tuhan sama dewa bahasa Inggrisnya sama God ya, Umi ya? Ya, gitu. Cuma beda G besar, G kecil ya? Ya. Ya. Jadi terlalu banyak dewa perlu disederhanakan. Nah, kemudian menyederhanakan itu ya kalau nggak mau ribut-ribut, karena contohnya saja ada dewa perang, ada dewa damai, ada dewa siang, ada dewa malam, ada dewa kesuburan, ada dewa kekering, ada dewa kering dan sebagainya, macam-macam gitu ya. Dewi juga ada. Sampai dewa punya anak, anaknya dewa berapa nggak kehitung. Kalau dewa kalau Dewa Zeus anaknya 100 Umi. Kalau Dewa Zeus kan di Yunani. Kalau di Romawi Dewa Jupiter anaknya 14 kalau nggak salah. 14. Jadi yang selamitan yang Dewa Zeus itu. Anaknya 100. Anaknya 100. Ya, terus. Nah, kemudian dipilihlah, tapi nggak oke kalau mau Tuhan itu satu, nggak bisa. Gengsi daripada Romawi itu satu itu punyanya Yahudi. Jadi kalau gitu dua, jangan, kalau dua nggak bisa. Masalahnya apa? Khawatir kalau draw. Oh, draw. Jadi harus ada wasitnya. Ya. Jadi kalau pemungutan suara kan nggak bisa. Iya. 1 lawan 1 harus ganjil gitu ya, harus ganjil. Konsekuensinya kalau sampai draw maka berarti kan akan terjadi keributan, perkelahian sampai memuncak kepada pembunuhan. Nah, sehingga sampai ke situ ya mikirnya. kemudian oke, kalau begitu yang terganjil yang terkecil 3 dan pas 3. Kenapa? Ada pagan-pagan yang sebelumnya juga 3. Ya, betul. Dan itu berhasil eksis mereka untuk sementara waktu gitu. Jadi 3. Nah, kalau 3, jadi gimana ini formulanya begitu kan? Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan dewa bapak. Itu dewa yang paling tinggi. Dewa yang paling tinggi. Jadi kalau di Yunani itu adalah Zeus, tapi kalau di Romawi adalah Jupiter. Nah, ini siapa ini? Ya dewa bapak. Ya sudah, dia aja. Gitu. Maka kemudian segera diadopsi. Nah, kalau gitu sampel, maka patungnya Zeus saat itu dipakai sebagai patung Tuhan Bapa. Jadi kelihatannya orang yang sudah tua jenggotnya panjang sekali gitu ya. Ini jadi kan konkret nih nyata. Tuhan itu ada, karena ada patungnya. Tadi saya tertarik Umi bilang ganjil tapi yang terkecil gitu ya. Jadi ya cuma 3 gitu ya. Kalau 1 sudah dipegang Yahudi.
3 yang berarti 3 tuh ganjil yang terkecil. Oh, pantesan kenapa nggak 5, kenapa nggak 7, ya. Kenapa nggak 101 Nah, gitu. kalau 101 geger lagi. Kira-kira nggak ada bedanya sama sebelumnya gitu. Ya, gitu. Oke, jadi 3 karena ambil ganjil yang terkecil. Oke. Terus yang kedua siapa? Ya kalau begitu pakai aja itu yang tukang ribut. Siapa tukang ribut? Tukang ribut siapa? Ribut siapa? Yahudi. Oh, Yahudi. Jadi siapa? Ya itu aja yang lagi diperbincangkan di mana-mana. Maksudnya Nabi Yesus. Isa. Oh, Nabi Mereka Isa. sebut Yesus ya. Yesus kalau terus dia sebagai apa? Tuhan Putra. Oh. Ya, kemudian, Yang pribadi kedua. Pribadi kedua. Terus Oke, pribadi ketiganya dari mana, Umi? siapa ini? Nah, akhirnya waktu itu bahasa nggak selesai, maka dilanjutkan pada momen berikutnya. 381. Siapa ini? 381 memutuskan bahwa, nah ini adalah Roh Kudus. Karena nggak mungkin mau pakai bapak ibu anak ya sama kayak pagan sebelumnya. Ya, ya. Maka dengan mudah dituduh ini meniru pagan sebelumnya. Ya. Maka ini pakailah Roh Kudus. Lah Roh Kudus itu siapa? Ribut lagi. Karena tidak berhasil membuat suatu sosok. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa Roh Kudus itu adalah burung merpati putih. Oke. Nah, jadi kemudian tapi dinyatakan burung merpati putih itu kayaknya mereka ini nggak pede gitu ya. Kok burung merpati putih? Maka disebut dengan samar. Mereka menyatakan, ya burung merpati putih itu simbol kedamaian. Perdamaian. Nah, ya. simbol perdamaian. Maka contohnya misalnya pernah terjadi di Car Free Day di Jakarta. Ini orang-orang mereka itu kan bagi-bagi itu liontin. Iya. Liontin kalau ditanya ini apa, tanpa ditanya pun mereka bilang ini simbol perdamaian. Padahal maksudnya itu Tuhan Roh Kudus. Oke. Ya. Tapi kan kesininya dari mereka tetapkan 3 pribadi itu kan mereka tetap klaim bahwa Tuhan mereka kan Esa, Umi. Ya, itulah. Itulah sampai berabad-abad ya, sampai dengan hari ini. Mohon maaf, PR tuh nggak selesai. Jadi tidak ada jawaban dari petinggi-petinggi mereka yang bisa diterima dan yang bisa memuaskan. Oke, misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya. Itu nggak bisa sampai ke situ. Jawaban yang pasti itu nggak ada. Akhirnya sampailah kemudian contohnya Paus Benediktus kedua ke berapa 16 ya. Bahwa Trinitas itu adalah misteri. Misteri. Ya, betul. Dari abad ke-4 pun juga sudah ada, Umi. Ribut. Bapak gereja yang menyebutkan bahwa Trinity atau Trinitas itu adalah misteri. Misteri. Nah, menariknya ketika Trinitas disebut misteri, agama-agama sebelumnya yang sudah ada 3 pribadi, 3 dewa gitu, itu juga disebut agama misteri juga, Umi. Agama misteri juga. Sebenarnya dari sini kita bisa berpikir secara mendalam, menganalisis secara mendalam. Sebenarnya dengan kata misteri ini benar-benar misteri. Artinya apa? Ya mitos. Artinya tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Iya. Nah, kan kita kan kalau kita membaca Bible, Umi ya, ketika mereka mengatakan Tuhannya Esa atau satu, tapi dalam 3 pribadi, Tuhannya satu nih. Tapi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada Yesus di Sungai Yordan, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada suara di langit. Kan itu kan 3-3-nya nongol bareng, Umi. Iya, benar. Ketika Doni tanya kepada teman-teman Kristen, itu 3 apa 1 Tuhannya? Dengan logika dan akal sehat mereka bilang 3 tetap. Nah, sekarang ada Yesus di sungai, ada burung merpati sebagai Roh Kudus, ada suara di langit, inilah ada jelasnya. Nah, inilah anakku yang kukasihi gitu kan. Bilangnya 3, tapi kok 3-3-nya nongol bareng gitu. Bilangnya 1 tapi 3-3-nya nongol bareng gitu. Ya kan aneh kan? Nah, gitu. Jadi kalau dilihat dari tahun pendirian pun lebih akan kelihatan aneh.
Jadi kalau Yesus dibaptis kan, istilah dibaptis itu istilah yang dipasangkan. Ya, sebenarnya bukan dibaptis. Sebenarnya Nabi Isa itu oleh apa namanya Nabi Yahya sebenarnya itu kan dikucurin air. Ya itulah versi mereka itu untuk berwudu. Disucikan. Tapi dibaptis. Lah padahal pembaptisan itu munculnya tahun berapa? Nggak mungkin ada pembaptisan sebelum munculnya gereja. Nggak mungkin ada pembaptisan sebelum Yesus dikatakan tentang formula Trinitas. Berarti kan minimal di abad keempat baru muncul yang namanya pembaptisan. Gitu ya. Kan aneh ini. Ya. Bagaimana mungkin Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Ya. Gitu ya. Nah, ini kan tadi berarti baru sejarahnya ya Umi ya. Umi tadi mengatakan kan Kristen baru timbul di Antioquia ketika Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia selama 1 tahun, baru mereka disebut Kristen ya Umi ya. Tapi Barnabasnya tinggal atau nggak tahu. Tapi perantaranya adalah Barnabas untuk si Paulus ini bisa mendekat ke murid-murid Yesus. Tapi berikutnya disebutkan di dalam Bible bahwa yang dipastikan itu di Antioquia itu adalah si Paulus. Terus maksud saya gini Umi, di Bible disebutkan kan yang Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu Umi, kan mereka disebut Kristen. Tapi ternyata udah dicek di Codex Sinaiticus. Ada Codex Sinaiticus yang ditulis kira-kira Aram ya. Yunani yang ditulis kira-kira abad keempat. Ternyata sekarang kan sudah digitalize ya, sudah di scan semua, sekarang di website sudah ada. Kita cek di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Ternyata kata Kristen itu berasal dari sebuah kata Kristianos. Tapi ternyata kalau kita perhatikan lagi, kita zoom, kata Kristianos yang ada di Codex Sinaiticus itu ternyata sebenarnya aslinya bukan Kristianos Umi. Oh, jadi di tip X. Ada yang dihapus. Kemudian bekas hapusannya itu masih kelihatan berbayang gitu. Jadi aslinya sebenarnya huruf eta dihapus sehingga menjadi huruf iota. Jadi sebenarnya artinya tulisan awalnya itu sebenarnya Kristianos, bukan Kristianos. Kristianos itu bukan Kristen. Kristianos itu artinya yang baik gitu. Berubah menjadi Kristianos, diterjemahkan menjadi Christian atau Kristen. Perbedaan antara E dan I. Eta dan I, iota, eta dan iota. Kalau eta tuh bentuknya seperti huruf E yang kita kenal, iota tuh sekarang yang bentuk I kita kenal. Gitu. Nah, berarti ini kan suatu pembodohan. Ya. Jadi Umi ingat nih pada waktu pelajaran di sekolah dulu ini ya, yang namanya tata buku istilahnya ya. Itu namanya tata buku itu kalau kita sudah memasukkan suatu keterangan apalagi angka, maka tidak boleh dihapus, diurek-urek, tidak boleh. Ditimpa tulisan lain itu tidak sah. Jadi surat-surat itu tidak sah kalau dibuat seperti itu. Minimal harus dicoret, ditandatangani dan dibuat paraf. Ya itu yang terjadi Umi ya. Itu yang terjadi. Jadi naskah kitab suci loh. Oke, terus kita lanjut nih Umi nih. Dari sejarahnya itu kemudian menuju ke topik utama nih Umi nih. Jadi Kristen itu sebenarnya agamanya Yesus atau agamanya Paulus gitu. Menurut Umi gimana? Ya sekarang kalau kita melihat masa dakwah. Kalau gereja mengatakan dakwahnya Yesus itu 3 tahun. Di usia 30 sampai 33. Habis itu udah nggak ada. Versi mereka katanya dibangkitkan. Berarti nggak ada kan di situ. Berarti nggak ada. Nah kemudian kalau Paulus itu mempunyai jangka waktu yang panjang. Cukup lama. 20 tahunan.
Nah kemudian kalau kita melihat secara seksama, apa aja sih ajarannya Nabi Isa alaihissalam ini? Ya. Nah, yang menarik adalah di dalam kalau bukunya kita di dalam surat Ali Imran ayat ke-50 dikatakan Nabi Isa itu untuk membenarkan Taurat. Membenarkan Taurat. Loh, kenapa Taurat dibenarkan? Ya karena Taurat sudah diubah-ubah. Dan ayat-ayat Allah juga banyak sekali yang menyatakan bahwa mereka senang mengubah-ubah ayat-ayat Allah. Dan kemudian kalau kita lihat di Matius nih, nah ini, kita lihat di Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Nah itu dikatakan janganlah kamu menyangka, Yesus menyatakan Yesus ngomong nih, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat. Paulus kan menyatakan Taurat itu sudah mati gitu. Yesus maksudnya? Ya kalau Paulus kan bilang si Taurat itu sudah nggak dipakai lagi. Oh ya, dibilang sampah. Sampah. Hukum Taurat adalah sampah. Nah, kalau Yesus mengatakan jangan kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti misinya dia kan berbalik dengan misinya Paulus. Ini kan sudah berseberangan. Malah Nabi Isa menjamin di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, satu iota pun tidak akan berubah dari hukum Taurat. Nah, kan itu ya. Nah, dari sini sudah jelas nih bagaimana yang namanya Paulus sebenarnya tidak sinkron dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian kalau kita melihat kemana saja sebenarnya Yesus berdakwah, nah itu pun beda, berseberangan lagi. Nabi Isa menyatakan bahwa kamu hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan itu di mana kita bisa lihat Matius juga ada. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6. Itu dia sebutkan begitu. Malah juga di Matius pasal 15 ayat 24. Jadi dakwahnya Yesus itu yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Tapi Paulus menyatakan dia untuk seluruh dunia. Nah, ini kan sudah berseberangan lagi. Jadi yang berkembang di masyarakat kita, kebanyakan orang Kristen itu tidak bersunat. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak bersunat? Ya karena sunat itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Karena sunat itu adalah budaya Yahudi. Jadi kemudian ya sunat di dalam Kristus. Nah ini ada istilah sunat di dalam Kristus. Sunat hati. Sunat hati. Jadi fisiknya nggak usah sunat. Makanya orang Kristen juga nggak sunat. Gitu. Tapi kalau perpuluhan ada perpuluhan hati nggak, Umi? Perpuluhan dompet. Oh, dompet. Kalau sunat ada sunat rohani, perpuluhan ada perpuluhan rohani nggak, Umi? Hatinya ya. Hati. Nah, nih kalau di Filipi 3, Paulus bilang, Filipi 3 pasal 4 ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Jadi Paulus dan Yesus sebenarnya sama-sama disunat pada hari ke-8 karena mereka kan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, cuman itu setelah insiden Paulus mengaku melihat cahaya mendengar suara pada waktu dia melakukan perjalanan ke Damsyik, semenjak itulah ajarannya Paulus jadi malah berbeda dengan apa yang dia yakini selama itu gitu. Malah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus gitu. Nah terus coba itu tadi berapa 1 Korintusnya? Yang tadi yang sunat. Filipi 3 ayat 5. Coba pasal 1 ayat 1. Filipi. Oh ya, Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius. Nah ini
Berarti ini kan ajarannya Paulus. Iya. Memang Filipi kan surat Paulus gitu. Nah, kepada jemaat. Berarti sebenarnya Paulus itu berapa banyaknya di dalam Perjanjian Baru dengan surat-surat yang dilampirkan di Perjanjian Baru itu bisa kita lihat adalah sekitar 70% ajarannya dia. Dari 27 buku di dalam Perjanjian Baru,